Adik-adik semua, jumpa lagi dengan Lause Linke di ibadah sekolah minggu GKA Elion versi online. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih diberi satu kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah Engkau berkenan akan puji-pujian yang kami naikkan, juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Satria kiranya boleh tertanam di setiap hati kami. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Lause senang sekali ya adik-adik ya. Lause baru dapat undian nih, voucher menginap gratis di sebuah hotel mewah di Bali. Aduh, sudah lama ini ya, Lause nggak liburan. Lause senang sekali bisa liburan, apalagi gratis ini ya. Tapi kalau pergi sendiri kayaknya nggak asik ya. Lause ajak muridnya Lause yang pinter ini aja deh. Lause ajak Cemisha sama Cejenesi. Mereka pasti suka diajak jalan-jalan. Lause telepon mereka dulu ya. Rambutnya kok warna kayak gitu? Bagus loh, ganteng. Kalau suka. Siapa itu? Lause Linke ini. Oh, kenapa? Halo Lause. Halo Misha ya ini ya? Iya Lause. Kamu lagi sibuk nggak ini? Enggak sih, enggak ngapa-ngapain ini. Lagi liburan toh ya? Iya bener-bener. Liburan mau kemana ini? Di rumah aja atau lagi ada acara? Mau ada acara? Di rumah. Di rumah sih, paling main sama Jen. Oh, kamu lagi sama Jen? Iya. Halo. Lause ini loh kebetulan punya voucher menginap gratis di Bali. Mau ikutan nggak? Mau Lause, mau. Boleh nggak? Mau. Iya sama boleh. Mama boleh ya? Boleh. 2 hari lagi ya, tak jemput lo ya. Aku ikut ya Lause, aku ikut. Iya sama Jen ya, ikut lo. Sungguhan 2 hari lagi Lause jemput ya. Iya. Oke Lause, Ya, thank you dah. Lause. Dadah. Thank you. Wah, naik mobil ke Bali asik ya Lause. Bisa lihat pemandangan di sepanjang jalan. Betul. Iya, pemandangan alam, ada sungai, lautan, dan gunung yang indah. Iya, seindah kasih Tuhan dalam hidup kita yang selalu beserta kita. Ayo kita menikmati pemandangan sambil memuji kasih setia Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Wah, memang benar ya Lause, kasih setia Tuhan itu ada selama-lamanya, tidak ada habisnya ya.
Betul. Iya benar-benar, seperti yang ada tertulis di Kitab Ratapan 3 ayat 22-23. Mari kita baca sama-sama. Sebentar, ayo kita cari ya. Kita baca sama-sama ya ini ya. Satu ayat yang bagus nih, ayo. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Mari kita pujikan sebuah pujian, besar setiamu. Nggak kerasa sudah sampai ini. Iya benar-benar. Itu pemandangannya bagus. Iya, bagus. Ayo foto sana. Losu yang fotoin ya. Ayo, madep sini. 1, 2, 3. Ayo lagi, ganti gaya. 1, 2. Ya, sekarang agak duduk dikit. Wah, bagus ini, keren. Ya, mau foto mana lagi? Itu ada permainan loh. Iya. Ayo, ada permainan. Ayo, ke sana. Tapi Losu nggak ikut ya. Losu nggak bisa berenang, Losu takut. Kalian aja yang pergi ya. Ya. Titip Oke. ya, Losu, titip. Titip. Tapi nanti jangan lupa loh ya, balik sini lagi Losu. Balik sini ya. Iya, oke Losu. Losu. Oh my god, kita mau main di mana? Kita main banana boat aja. Yang donat juga seru loh, yang donat juga seru. Iya. Jen, Michelle. Halo. Ngapain di sini? Iya, kita lagi liburan, mau main di situ loh. Oh, mau main itu? Iya. Itu mahal loh itu bayarnya itu. Yakin tuh. Kalian punya uang banyak tak mau main itu? Itu sekali bayar tuh ngabisin uang. Kalau mau, lah usah ajak kalian ke tempat waterboom. Di situ waterboom itu kan sekali masuk bisa main sepuasnya. Keren. Itu ya aku kesananya loh. Ikut nggak? Gini. Lause kebetulan bawa mobil. Kalau kalian mau ikut Lause anterin ke sana. Nanti sekalian Lause juga mau ketemu teman Lause di situ kan. Kalau kalian sudah selesai, Lause anterin pulang. Ayo. Mau nggak? Mau. Begitu ya? Oke, ayo. Emang. Kok lama ya nggak balik-balik ya? Duh. Sampai kapan ini? Katanya tadi cuma sebentar. Jangan-jangan Losu ditinggal. Padahal tadi loh sepanjang perjalanan kita sudah terus-menerus bicara tentang kasih setia Tuhan. Tuhan yang setia. Tapi mereka ini loh kok tidak setia ya? Katanya mau balik cepet.
Duh, sudah nunggu sampai 2 jam lebih loh. Sampai kapan ini? Duh, nggak ada kursi lagi, capek. Lagi bawaannya berat gini. Memang manusia ini ya, seringkali kita tidak setia. Tapi dipikir-pikir, Losu juga jadi merenung nih. Apa Losu juga menjadi anak Tuhan yang setia? Pagi guys, hari ini Losu ingin membawakan sebuah tema yang menarik yaitu kesetiaan ya. Ternyata kesetiaan itu bukan hanya setia kepada kawan, tapi punya arti yang dalam. Tapi sebelumnya mari kita masuk ke dalam doa ya. Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau sendiri yang boleh mempersiapkan setiap hati kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Berikan kami kerinduan untuk boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kiranya firman-Mu sendiri yang boleh mengubahkan hati setiap kami ya Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Tolonglah saya yang lemah dan terbatas itu untuk boleh membawakan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 26 ayatnya yang 36 sampai yang ke-46 ya. Saya ingin kalian mengambil Alkitab kalian, kita akan baca bersama-sama ya. Lalu bacain. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya,
jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, saya ingin kalian memperhatikan ayatnya yang ke-41 ya. Dikatakan bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah, hari ini kita akan melihat di dalam minggu kesengsaraan Tuhan Yesus ya, di mana Tuhan Yesus itu sedang berada di malam terakhir sebelum Tuhan Yesus itu dikhianati, ditangkap, diadili, dan disalibkan. Ketika itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berada di suatu tempat yang bernama Getsemani ya. Nah, Getsemani ini terletak tak jauh dari kota Yerusalem ya. Dari Injil Lukas kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu sudah terbiasa datang ke tempat ini. Bahkan Injil Yohanes juga memberitahukan kepada kita bahwa muridnya yang berkhianat, yaitu Yudas Iskariot, juga tahu tempat di mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya sering berkumpul. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus di sana? Tuhan Yesus seringkali datang ke Getsemani itu untuk berdoa. Nah, sebelum Tuhan Yesus ke Taman Getsemani dengan murid-muridnya, Tuhan tuh sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dirinya itu akan dikhianati, ditangkap, disalibkan. Tetapi murid-muridnya itu tidak mengerti bahwa waktunya bagi Tuhan itu akan menghadapi peristiwa yang besar di dalam sejarah manusia. Nah, setiba di Taman Getsemani, terlihat bahwa keadaan Tuhan Yesus yang sedih dan kelihatan susah sekali. Meskipun Tuhan Yesus adalah Allah dan manusia, tetapi di dalam kemanusiaannya Tuhan Yesus bisa merasakan apa yang kita rasakan. Yaitu Tuhan Yesus merasakan kesedihan dan kesusahan yang besar. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan Yesus sedih dan susah? Ada 3 orang murid dekat Tuhan Yesus yang diajak menemani berdoa, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yang diajak bersamanya untuk menemani Tuhan Yesus dalam berdoa. Lalu mengapa Tuhan Yesus sedih dan susah? Tuhan Yesus sedih dan susah karena Tuhan Yesus yang tidak berdosa ini harus menanggung murka Allah yang dilimpahkan kepadanya. Di mana Tuhan Yesus harus menanggung seluruh dosa manusia dengan penderitaan yang menyakitkan, bahkan harus mati disalibkan. Nah, pada waktu itu di zaman Yunani Romawi, hukuman salib itu adalah hukuman yang paling memalukan. Nah, di dalam situasi yang dihadapinya, Tuhan Yesus menyerahkan segala sesuatu kepada Bapanya. Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus setia menjalankan kehendak Bapanya daripada kehendak dirinya sendiri. Nah, teman-teman, untuk menjadi setia itu tidak gampang ya. Murid-murid Tuhan Yesus sendiri dijelaskan di ayat sebelumnya, di ayat 35. Sebenarnya telah membuat janji kepada Tuhan untuk setia kepada Tuhan. Mereka berjanji untuk tidak menyangkal Tuhan. Tapi kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu melanggar janjinya. Kalau kalian baca di ayat-ayat sesudahnya, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Bahkan murid-muridnya meninggalkan Tuhan ketika ditangkap dan mereka melarikan diri. Karena itu guys, berhati-hatilah ketika kalian membuat janji kepada orang lain. Karena di dalam janji itu terkandung kepercayaan, kesetiaan, dan hati yang tulus. Lalu apa yang menyebabkan murid-murid melanggar janji setianya kepada Tuhan? Murid-murid Tuhan Yesus itu kalah dengan pencobaan. Nah, pencobaan itu apa sih, Lause? Mungkin kalian bertanya pada Lause. Nah, percobaan itu adalah seseorang yang sedang dihadapkan dengan suatu ujian. Nah, ujian di sini bukan seperti ujian yang kalian hadapi di sekolah ya, di mana kalian diberitahu oleh guru kalian hari Selasa ada ujian matematika, kemudian minggu depan ada ujian bahasa Indonesia. Nah, pencobaan ini adalah ujian yang datangnya tiba-tiba dan tidak disangka-sangka. Lalu dari mana pencobaan itu datang? Pencobaan ini datangnya bukan dari Tuhan, guys.
Karena Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Pencobaan datang karena keinginan dari dalam diri kita. Semenjak natur kita yang sudah berdosa. Kita sebenarnya sudah tahu kalau itu dosa, tapi faktanya kita sering kalah dan kita jatuh ke dalam dosa. Nah, itu karena semua keinginan kita yang dipengaruhi oleh dosa. Nah, contohnya ketika kita tahu ya di jam sekolah, itu kita harusnya menggunakan waktu jam sekolah itu untuk belajar ya. Tapi seringkali di sekolah online ini, karena nggak ada yang tahu, seringkali kita ini tergoda untuk menggunakan jam sekolah itu untuk main games, nonton YouTube, nonton film, bahkan ada yang tidur. Ingat guys, pencobaan itu datang untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Pencobaan itu datang untuk membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Nah, di sini ada dua hal yang Tuhan perintahkan ya untuk menghadapi pencobaan ya. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berjaga-jagalah di dalam menghadapi pencobaan. Nah, kata berjaga-jaga di sini teman-teman disebutkan 3 kali oleh Tuhan Yesus. Yang menunjukkan sebuah kata yang penting, yang artinya adalah selalu waspada. Maksudnya adalah agar kita tuh jangan sampai tidak waspada sehingga membuat kita itu jatuh ke dalam dosa. Nah, contohnya Lausu dulu waktu kuliah ya, kebetulan kan Lausu sekolah di luar Surabaya, jadi gak ada orang tua. Nah, jadi Lausu bebas melakukan apa saja, tidak ada yang menegur. Sehingga Lausu seringkali tidurnya malam-malam. Nah, biasanya setiap Sabtu ya, hari Sabtu itu pasti hari di mana teman-temannya Lausu itu ngajak pergi. Nah, godaannya selalu datang tiap hari Sabtu itu. Sehingga tiap kali hari Sabtu itu Lausu seringkali pulangnya pagi-pagi. Dan akibatnya hari Minggu Lausu seringkali nggak ke gereja. Nah, mungkin di antara kalian melakukan hal yang sama ya. Setiap hari Sabtu mungkin ketika orang tua kalian sudah tidur, justru kita seringkali bangun, lihat YouTube, Instagram, sehingga besoknya hari Minggu kita terlambat beribadah kepada Tuhan. Nah, hal yang kedua yang Tuhan perintahkan itu adalah berdoalah di dalam menghadapi pencobaan. Mengapa harus berdoa? Ya, tadi Lausu sudah sebutkan, pencobaan itu datangnya tiba-tiba dan selalu membawa kita itu jatuh ke dalam dosa. Nah, Lausu tadi sudah cerita sewaktu Lausu kuliah. Karena Lausu itu sering tidur malam-malam ya, jadi dan pulang pagi-pagi. Lausu sering sakit dan jarang ke gereja. Nah, tapi ada teman di dalam komunitas gereja Lausu itu sering cari Lausu itu kembali ke gereja dan kemudian diajak dalam kelompok kecil gitu ya. Nah, di dalam kelompok kecil ini ada beberapa orang yang tergabung di sana. Ada teman Lausu itu sering menanyakan gitu loh, kenapa kok seringkali tidak pernah ke gereja. Nah, Lausu jujur bilang, Lausu sering tidur malam-malam. Pulangnya pagi-pagi gitu. Nah, kemudian teman Lausu ini mengingatkan Lausu dan menegur Lausu. Dan mengingatkan ini egois sekali kamu gitu katanya. Nah, di akhir kelompok kecil itu kemudian dia mengajak Lausu itu untuk berdoa. Berdoa untuk minta Tuhan kekuatan untuk bisa menghadapi keegoisan Lausu gitu. Nah, melalui doa ini Lausu belajar gitu loh, untuk tidak egois dan tidak menuruti keinginannya Lausu sendiri. Nah guys, melalui doa kita itu bisa diberi kekuatan untuk menghadapi pencobaan dan memberikan kita kemenangan untuk dapat melawan pencobaan. Lausu selalu ingatkan pada kita semua ya, bahwa kita ini hidup di dunia yang serba canggih ya. Apapun kita bisa lihat melalui gadget kita yang kita pegang gitu. Nah, seringkali kita itu kalah dengan godaan gadget ini ya. Seringkali kita suka bermain gadget, bermain games daripada kita berdoa kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melawan pencobaan jikalau kita tidak pernah berdoa? Nah, sebagai anak-anak Tuhan kita membutuhkan Tuhan tuh untuk bisa diberikan kekuatan untuk bisa melewati pencobaan yang datang di dalam hidup kita. Dengan cara apa Tuhan memberikan kekuatan? Dengan cara berdoa kepada Tuhan supaya kita tuh diberikan tanggung jawab dan ketaatan kepada kehendak Tuhan, bukan menuruti keinginan kita sendiri. Guys,
di dalam hidup ini kita butuh pimpinan Tuhan. Kita butuh Tuhan yang selalu menuntun setiap langkah dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus dosanya, kita harus lebih memiliki hidup yang setia dan bertanggung jawab terhadap anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena itu untuk menjadi anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa mempunyai kesetiaan kepada Tuhan. Kesetiaan itu harus digambarkan seperti seorang yang memegang janji. Orang yang memegang janji ini harus setia dan tidak boleh melanggar janji yang sudah dibuatnya. Nah, seperti contohnya janji nikah ya, adalah janji yang dibuat oleh sepasang suami istri untuk hidup setia bersama di saat suka maupun duka. Nah, Tuhan Yesus sendiri sudah adalah Allah yang selalu setia pada janjinya. Janji keselamatan itu dibuatnya ketika Adam dan Hawa itu berdosa. Dan digenapkan melalui kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk membuktikan kesetiaan Allah pada janjinya. Tuhan Yesus setia kepada kehendak Bapanya supaya kasih setianya itu bisa membawa orang percaya kepadanya. Lalu bagaimana kita bisa setia kepada Tuhan? Kita belajar setia kepada Tuhan dengan cara kita setia kepada hal-hal kecil terlebih dahulu. Contohnya, kita mulai setia di dalam kerohanian kita. Kita mau setia ibadah setiap minggu. Kita mau setia untuk saat teduh. Kita mau setia untuk baca Alkitab. Dan setia mengikuti persekutuan antara teman gereja yang diadakan setiap minggu. Ini adalah salah satu cara kita untuk bisa menumbuhkan kerohanian kita, bisa menumbuhkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena di dalam persekutuan ini, setiap minggu yang diadakan Zoom, itu kita bisa sharing apa yang kita dapatkan. Kita bisa bertanya kepada Lose kalau kita nggak mengerti. Bahkan kita juga bisa mendoakan teman-teman kita yang lain. Nah, dengan demikian kerohanian kita itu bisa semakin bertumbuh, guys. Nah, murid-murid Tuhan Yesus sendiri memang pernah mengalami kegagalan ya, guys. Ketika mengalami peristiwa di mana Tuhan Yesus ditangkap dan diadili. Tapi mereka tuh mau berubah. Dan mau tetap setia kepada Tuhan. Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali dipakai Tuhan luar biasa di dalam hari Pentakosta ketika ada 3.000 orang bertobat. Dan melalui murid-murid Tuhan Yesus, Injil boleh diberitakan dan kita yang sekarang ini boleh percaya kepada Tuhan. Nah, mungkin di antara kalian ada yang dulunya nggak setia kepada Tuhan. Maukah kalian sekarang itu berubah? Maukah kalian sekarang itu benar-benar berjanji kepada Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan kalau firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kami semua akan kesetiaan-Mu ya Tuhan yang tidak pernah berubah. Setiaan-Mu yang selalu membawa kami boleh menyadari betapa kami tidak setia, tetapi Engkau setia selalu kepada dalam hidup kami ya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan jikalau kami tidak setia kepadamu. Biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini kami boleh belajar melihat Tuhan Yesus yang setia kepada kehendak Bapanya untuk menjalankan janji keselamatan untuk menebus dosa-dosa manusia ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ayat hafalan hari ini terambil dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita baca sekali lagi ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Makasih Tuhan Yesus memberkati. Wah, asik kita itu kita mainnya. Untung ketemu sama Lausi Krishna. Iya, seru banget loh tadi. Iya. Loh, Lausi Link kemana ya?
kita lupa. Tadi itu kita lupa kasih tahu kalau kita pergi sama Lausya Krishna ke Waterboom. Waduh. Oh no. Apa? Sorry Lausya, sorry. Kalian kemana aja? Aduh. Sorry. Loh, kemana aja? Ya, tadi itu kita pergi sama Lausya Krishna ke Waterboom. Loh, tadi bukannya mau main deket situ? Iya, mahal. Jadi kita pindah. Kalian pindah kok nggak ngomong-ngomong sih? Kalian nggak tahu Lausya tuh sudah tunggu 4 jam lebih loh. Sorry, Lausya lupa Bawanya tadi. loh berat nih. Sorry Lausya. Bawa balik. Thank you. Lausya, thank you. Ya, tapi jangan diulang ya. Iya, sorry Lausya, kita nggak sorry setia ya. kawan. Ya, untung tadi ini Lausya Satria membawakan firman Tuhan yang bagus. Kalian mesti dengerin tentang bagaimana Tuhan yang setia kepada kita. Kita juga harus setia seperti Tuhan. Dan kita harus memiliki hati dan sikap yang sungguh-sungguh di dalam mengikut Dia. Ayo kita pujikan pujian ini sebagai tekad kita bersama ya, untuk kita boleh hidup setia mengikut Tuhan. Ya, mulai hari ini harus belajar menjadi orang yang setia. Di dalam dunia penuh dosa, selalu berubah, langit pun goncang, dan iblis pun giat bekerja, banyak anak Tuhan tersesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Bangkit bagi Tuhan di surga, bagi rajamu tetap setialah. Setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, jangan pandang manusia, susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan mau setiamu, haruslah kau selalu setia, hanya memperkenankan Tuhanmu. Kesusahan bukan yang bakal ganti-gantinya mahkota mulia, yang akan kembali dan menyambut semua hamba-Nya yang setia. Kelak Ia berkata, hai engkau, masuklah dan berjamu denganku. Setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, jangan pandang manusia, susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan mau setiamu. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Kiranya Allah berkenan akan setiap pujian yang kita naikkan. Dan firman Tuhan yang sudah kita dengar kiranya tidak berlalu begitu saja, namun bisa tertanam di dalam hati kita, menjadikan kita anak-anak yang setia, terutama setia di dalam Dia, bekerja bagi namanya. Dan juga setia beribadah setiap hari Minggu kepada Allah. Sebab Dia adalah Allah yang terlebih dulu setia kepada kita. Dan jangan lupa untuk tetap memberikan persembahan sebagai bentuk kesetiaan kita dan kasih kita kepada Tuhan. Kalian bisa masukkan di dalam celengan yang sudah dibagikan, atau kalian bisa titip papa mama untuk transfer ke rekening gereja. So guys, see you next week di ibadah sekolah minggu GKA Elion versi Online. Bye.